izinkan saya menggunakan pendekatan khas Eropa. Saya pakai pendekatannya Derrida. Pertanyaan ini Derrida hubungannya apa sama trade war? Nah, ternyata yang menarik di beberapa literatur yang saya pelajari, perspektif filosofinya Derrida dipakai oleh Cina, Vietnam, Chili, dan juga Singapura dalam memetakan dampak trade war yang pertama. Saya izin share screen ya. Provokasinya dari teoritik dulu, The Syntax of Silence. Derrida ini ngomong tentang economic and trade intelligence atau ETI itu. Nah, itu pertama, hipotesis pertamanya il n'y a pas dehors de texte. Itu tidak ada sesuatu di luar teks. Jadi begitu, ini menarik. Bahwa apa yang kita baca hari ini tentang trade war dan sebagainya selalu dimulai dengan teks. Apakah teks yang dibacakan oleh Trump maupun gejala dan tanda-tandanya yang di-tweet atau diposting orang dan sebagainya. Itu dalam bukunya Derrida de la Grammatologie sekaligus disertasi beliau. Yang kedua, masih mengacu pada Derrida, la structure d'un texte dépasse la présence de ce qui est dit, ce qui est absent, différé est une partie essentielle de son fonctionnement. Artinya bahwa struktur teks yang kemudian itu jadi sinyal di dalam konteks ilmu intelijen, kita sebut namanya OSINT, Open Source Intelligence, itu seringkali hadir ya dari apa yang dibicarakan orang, apa yang dibicarakan pengamatan, TikTok dan sebagainya ya. Begitu juga yang absen, yang tidak diucapkan, tapi dia cuman diwakilkan oleh 3 huruf CUK, pakai tanda seru, cok. Nah, itu bisa jadi merupakan sebuah sinyal, oh ini ada krisis, oh ada sinyal begini-begini. Ada sebuah struktur yang harusnya bisa kita baca. Itu yang menurut Derrida dalam bukunya L'écriture et la différence. Terus bahkan lebih jauh Derrida menyampaikan tentang penundaan, tentang sinyal yang tertunda, tentang syntax of silence, siki diferensi divers osi. Apa yang berbeda itu sekaligus menunda sesuatu. Ini menarik, bahwa yang kita lihat berbeda, ternyata itu ada penundaan. Jadi la différence dalam konsepnya Derrida itu berarti berbeda sekaligus tertunda. Nah, kemudian penundaan-penundaan ini yang kita coba baca sinyalnya. Jadi sebenarnya ini sinyal krisis kita yang kena dampak kira-kira apa dulu sih gitu kan. Karena misalnya kalau baca dari judulnya kan dampak kebijakan kenaikan tarif Presiden Trump terhadap politik dan ekonomi Indonesia. Saya cuma pengen baca sebenarnya oke dampaknya realnya apa sih? Yang kena pertama dulu apa gitu kan. Kalau saya pengen baca begitu. Nah, ini ternyata dipakai oleh Singapura, dipakai oleh Cina, dipakai oleh Vietnam. Misalnya membaca peluang sekaligus resiko pada saat perang Trump pertama. Nah, ini. Atau di konteks ilmu intelijen, seringkali bahwa kita resiko atau ancaman di negara lain adalah invoice kita gitu, adalah peluang buat kita. Nah ini yang ternyata itu dibaca betul oleh beberapa negara pada saat perang dagang pertama. Dan seperti yang tadi disampaikan Mas Revi, kita miss the opportunity, betul Mas. Terus kemudian yang terakhir bicara tentang Derrida, bahwa terkait penundaan-penundaan itu selalu dimulai dengan sinyal-sinyal. Nah, sinyal sendiri itu ada sinyal yang kita sebut sinyalnya kuat, ya. Sinyalnya bicara tentang kekuatan sinyal. Sinyalnya itu menunjukkan postingan, pemberitaan dan sebagainya yang itu sebenarnya menunjukkan tren cepat, ya, tren cepat. Yang ini di warna merah ini bisa terlihat ya. Nah, ini sinyal strength. Jadi kekuatan sinyal lah. Misalkan ada, kalau di HP ya, Bapak Ibu sekalian rekan-rekan semoga pasti punya HP lah ya.
Misalnya di sinyal strength itu kan ada berapa bar lah gitu ya. Semakin tinggi sinyalnya berarti penangkapan akan dampak terhadap krisis itu semakin tinggi. Nah, terus kemudian ada sinyal stability. Sinyal stability itu bicara tentang, oke, sinyalnya kuat, apakah biarpet atau enggak. Semakin dia stabil dan tinggi, berarti dampaknya, krisisnya akan semakin sistemik lah, secara sederhana seperti itu.